Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman SD IPS Syukriah kelas 5? Semoga semuanya sehat selalu ya. Pertemuan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tema baru, yaitu tema 5 tentang ekosistem. Kompetensi dasar yang harus kalian capai yaitu untuk pengetahuan menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Untuk keterampilannya yaitu membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dengan jelas menyatakan bahwa segala kerusakan di muka bumi ini adalah akibat ulah manusia yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Misalnya, jika manusia berbuat kerusakan seperti membuang sampah sembarangan, maka akan berakibat banjir yang akan merugikan manusia itu sendiri. Karena manusia dengan lingkungan merupakan suatu ekosistem yang akan saling mempengaruhi. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menjaga keutuhan ekosistem lingkungan kita agar hasil yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kita. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembelajaran yaitu tentang ekosistem. Sebelumnya kita pelajari dulu apa sih itu maksudnya ekosistem. Jadi ekosistem adalah sekumpulan makhluk hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi atau berhubungan. Ya, jadi ekosistem ini adalah sekumpulan makhluk hidup. Nah, ada makhluk hidup dan ada benda tak hidupnya juga di suatu lingkungan, dan mereka itu saling berinteraksi atau berhubungan. Nah, ekosistem ini terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup di suatu ekosistem. Jadi, biotik itu makhluk hidupnya, komponen makhluk hidupnya, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, bakteri, ya. Sedangkan kalau komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup di suatu ekosistem. Jadi dia itu benda tak hidupnya. Ingat yang ada A itu berarti benda tak hidup. Contohnya udara kan nggak hidup. Cahaya juga bukan makhluk hidup. Matahari, air, tanah itu mereka bukan makhluk hidup. Jadi mereka itu adalah benda tak hidup. Ya, jadi ingat di ekosistem itu ada dua komponen, ada biotik, makhluk hidupnya, dan abiotik, benda tak hidupnya. Nah, ada jenis-jenis ekosistem. Ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Yang namanya alami berarti itu terbentuk secara alami tanpa bantuan manusia. Jadi bisa karena fenomena-fenomena alam. Sedangkan
ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena campur tangan manusia. Kalau ini sengaja dibuat oleh manusia untuk menciptakan suatu ekosistem. Contoh, ada ekosistem hutan, ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem kolam, kan? Di dalam ekosistem hutan itu kan ada komponen biotik dan komponen abiotiknya, pasti ya kan? Contohnya komponen biotiknya ada pohon, kemudian mungkin di pohon itu nanti nempel lumut, kemudian ada serangga, ada hewan-hewan liar, ya kan? Itu merupakan komponen biotiknya atau komponen makhluk hidupnya. Selain itu, kalau komponen abiotiknya yang ada di hutan, contohnya tanah, bebatuan, air, mungkin di hutan itu nanti ada sungai. Itu merupakan contoh komponen abiotiknya atau benda matinya. Nah, hutan ini merupakan ekosistem alami, ya. Dia memang sudah ada tanpa bantuan manusia. Yang kedua, contohnya ekosistem sawah. Ya, di dalam lingkungan sawah pasti ada komponen biotik dan komponen abiotiknya. Apa contoh komponen biotiknya yang ada di sawah? Contohnya ya, tanaman padinya, kemudian suka ada bekicot, suka ada ular mungkin di sawah, terus ada burung-burung yang hinggap di tanaman padinya, ya kan? Kalau komponen abiotiknya berarti apa? Misalnya tanah untuk menanam padi itu lumpur, air, bebatuan juga ada, ya kan? Itu adalah contoh komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem sawah. Nah, ekosistem sawah ini termasuk ekosistem buatan karena sawah ini dibentuk oleh manusia, dibuat oleh manusia. Dan seterusnya ada ekosistem laut dan ekosistem kolam. Nanti kalian bisa menjabarkan sendiri macam-macam komponen biotik dan komponen abiotiknya. Kemudian ada pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada herbivore, carnivore, omnivore, dan insectivore. Nah, apa ciri-cirinya? Kalau herbivore itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya badak, kuda, gajah, kambing. Apalagi ya? Kelinci makan wortel dan sebagainya ya. Nanti kalian cari juga contoh-contoh hewan lainnya. Kemudian karnivor ini adalah hewan pemakan daging hewan lain. Contohnya kucing, terus harimau, buaya makan ular, makan rusa, buaya. Kemudian burung elang, dan sebagainya. Yang ketiga ada hewan omnivore. Ciri-cirinya yaitu hewan pemakan daging hewan lain dan tumbuhan, atau biasa disebut dengan hewan pemakan segala. Jadi dia makan daging iya, makan tumbuhan iya. Contohnya apa? Beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Yang keempat ada insectivore, yaitu hewan pemakan serangga. Contohnya cicak, makan nyamuk, katak, makan lalat, dan bunglon, dan sebagainya ya. Nanti kalian boleh cari contoh-contoh lain hewan berdasarkan pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, daur hidup hewan.
Selanjutnya kita akan mempelajari daur hidup hewan. Apa sih daur hidup? Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan baru. Nah, daur hidup dapat dibedakan menjadi daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Nah, metamorfosis itu sendiri merupakan tahap perubahan bentuk hewan. Supaya lebih jelasnya. Jadi, daur hidup metamorfosis atau yang bermetamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa bedanya? Kalau yang metamorfosis sempurna, bentuk tubuh sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Jadi maksudnya saat dia baru hidup dan saat dia sudah dewasa itu bentuknya sangat berbeda. Jadi di setiap tahapnya itu bentuknya dia berbeda-beda. Contohnya lebah, nyamuk, kupu-kupu, lalat. Nanti kita lihat contoh gambarnya. Kemudian yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna. Jadi bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Jadi hewan mudanya itu dengan hewan dewasanya itu tidak berbeda, hanya berbeda ukurannya saja, tetapi bentuknya tidak jauh berbeda. Contohnya belalang, capung, kecoa. Nah, yang ketiga ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Jadi bentuk tubuh tidak mengalami perubahan. Jadi dari awal dia hidup sampai bentuk dewasanya itu bentuknya tetap sama, tidak mengalami perubahan, hanya mengalami perubahan ukuran. Contohnya kucing, ayam, ikan, dan sapi. Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang pertama, hewan yang bermetamorfosis sempurna. Contohnya kupu-kupu. Lihat, awal dia hidup itu kupu-kupu bentuknya ini telur. Ya. Kemudian setelah menjadi telur, dia berubah menjadi ulat. Antara telur dan ulat bentuknya sangat berbeda, ya kan? Kemudian yang ketiga, dia menjadi kepompong. Nah, dari ulat menjadi kepompong juga bentuknya berbeda juga. Kemudian setelah itu kepompong mulai terbuka menjadi kupu-kupu. Ya kan? Dari kepompong menjadi kupu-kupu bentuknya juga berbeda lagi. Jadi setiap tahapnya ini dia mengalami perubahan bentuk. Makanya digolongkan ke dalam metamorfosis sempurna. Kalau yang metamorfosis tidak sempurna, antara hewan muda dengan hewan dewasanya ini bentuknya sama, lihat, ya kan? Pertamanya telur, kemudian telur menetas langsung menjadi belalang seperti ini. Sudah ada kaki, sudah ada kepala, sudah ada antena, sudah ada kaki depannya. Sampai dia dewasa, bentuknya sama seperti itu, hanya berbeda ukurannya saja. Semakin lama dia akan semakin besar. Kemudian ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis. Jadi dari awal dia hidup sampai dia dewasa bentuknya sama, hanya berbeda ukurannya. Contohnya kucing. Lihat kucing dari dia awal hidup dilahirkan bentuknya memang sudah seperti ini, sudah ada kepala, sudah ada buntutnya, 4 kaki. Sampai dia dewasa bentuknya sama seperti itu, hanya ukurannya saja yang berbeda. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Kita lanjutkan pembahasan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.